Salam damai saudara, senang berjumpa kembali dengan saudara sekalian dalam program acara Sapaan Gembala. Perkenalkan, saya Norman Sasono, saya pendeta di Jemaat GKI Jalan Halimun, Jakarta. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bersyukur untuk cinta Tuhan dalam hidup yang kami jalani. Bersyukur untuk segala keadaan kami pada hari ini. Mungkin saat ini kami sedang baik-baik saja dan bersuka cita. Namun mungkin ada di antara kami yang ada dalam kehidupan ini, di tengah persekutuan ini, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada dalam duka cita, ada dalam kelemahan ataupun penderitaan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, menolong dan merengkuh kami untuk terus berjalan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan ini. Maka kami bersyukur untuk kesempatan kembali boleh bersekutu hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan, sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan kami sebagai manusia, hari ini kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan sabda, namun juga karena melakukan sabda Tuhan di tengah hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani. Maka berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, kami siap untuk terus-menerus melakukannya di tengah kehidupan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ditulis demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena Engkau yang memerintahkannya, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai di sini firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam hidup yang kita jalani, kita ini acap kali mengarungi dua bagian kehidupan, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Dalam semua kehidupan yang kita jalani, kita punya kegagalan, kita juga punya keberhasilan. Ada kalanya saudara dan saya berhasil di dalam menjalankan segala sesuatu yang kita rencanakan. Namun ada kalanya kita mengalami kegagalan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan.
Teks yang kita baca juga menolong kita, mengajarkan kepada kita belajar dari sebuah kegagalan. Setelah Yesus mengajar, Yesus naik ke perahu dan mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, merespon apa yang menjadi undangan Tuhan. Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Saudara, rasanya bagian kehidupan yang sudah dirasakan oleh Simon Petrus juga adalah bagian kehidupan yang mungkin saudara dan saya pernah alami. Kita mengalami beragam kegagalan. Mungkin ada yang gagal dalam kehidupan berumah tangga. Ada yang gagal di dalam menjalani pendidikan. Ada yang gagal di dalam karir dan pekerjaan. Ada yang merasa gagal ketika melayani dan segudang kegagalan-kegagalan lain. Hari ini kita belajar bahwa sebagai manusia, saudara dan saya tidak lepas dari yang namanya kegagalan. Tapi kemudian bagaimana kita merespon kegagalan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik dan lebih berharga di tengah kehidupan. Ketika para murid sudah semalam-malaman menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, tiba-tiba Yesus mengatakan ke tempat yang dalam. Saudara, para murid ini, para nelayan ini adalah orang-orang yang sudah malang melintang, orang-orang yang sudah biasa akrab dengan kehidupan mencari ikan. Mereka paham segalanya. Tetapi ketika Yesus memerintahkan mereka, Yesus yang rasanya mungkin tidak begitu paham soal kehidupan nelayan. Mereka mengatakan, tapi karena Engkau yang memerintahkan, kami akan menangkap ikan juga, akan menebarkan jala. Saudara, di sini kita melihat ketaatan Simon. Dan hasil dari ketaatan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Ikan yang begitu banyak. Simon bisa saja, saudara, menggunakan kemampuannya, menggunakan pemikirannya untuk berargumen dengan Yesus. Dia bisa saja mengatakan, guru, saya ini jago loh soal menangkap ikan. Sudah sekian lama saya ini menangkap ikan. Malam tadi saya tidak dapat apa-apa. Saya sudah bolak-balik di tempat itu. Dia bisa saja melakukan argumen itu. Tetapi Simon tidak lakukan. Dia taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Dari sini kita belajar bahwa ketika saudara dan saya taat, maka Tuhan dapat menghadirkan berkat, menaburkan berkat di tengah kegagalan kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam adalah sebuah ajakan dari Tuhan buat saudara dan saya untuk berani melangkah lebih dalam lagi, menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam adalah sebuah ajakan agar saudara dan saya berani melangkah apapun resikonya. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, mungkin hari ini saudara dan saya diliputi oleh banyak kegagalan. Hari ini saudara dan saya diliputi oleh banyak ketakutan di tengah kehidupan ini. Tetapi teks yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita, jangan takut. Karena ada Tuhan sang sumber kehidupan, sang sumber pemelihara. Seperti Simon yang mau taat, walaupun mungkin dia sudah mencoba berulang kali dan merasakan kegagalan, tapi dia tetap berusaha untuk melakukan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Undangan yang sama juga dihadirkan dalam hidup saudara dan saya hari ini. Apapun keberadaan kita saat ini, jangan menyerah di dalam menghadapi kehidupan. Mungkin hidup saudara dan saya tidak baik-baik saja. Mungkin rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita tergoda untuk menyerah. Mungkin kita tergoda untuk selesai. Sudahlah, selesai perjuangan saya. Kita tergoda untuk putus asa. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan menyerah. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, selalu ada penyertaan dan pertolongan. Ada banyak hal yang akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ada banyak yang Tuhan mungkin sudah siapkan dalam hidup saudara dan saya. Kita cuma cukup taat pada apa yang menjadi kehendaknya. Biarlah kiranya undangan untuk melangkah lebih dalam adalah undangan yang mau kita dengar, yang mau kita respon, agar kita mampu terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita juga senantiasa memiliki pengharapan. Jangan takut menghadapi hidup, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang menyertai Simon adalah Tuhan yang sama yang menyertai saudara dan saya. Mari berdoa. Bersyukur untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kehidupan kami tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang mungkin mengganggu pikiran kami, kesehatan kami, mengganggu banyak hal dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, menolong dan menopang kami. Maka hari ini kami membawa kerapuhan diri kami. Mungkin kami yang saat ini sedang menyerah di dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberi kami kekuatan dan kelegaan. Mungkin saat ini kami yang sedang lelah berjuang. Tuhan memberi kami kekuatan. Kami berdoa. Bagi mereka yang saat ini mungkin sedang putus asa, sedang dalam kehilangan pengharapan, Tuhan menolong dan menguatkan, menghadirkan pengharapan. Biarlah kami semua memiliki keyakinan bahwa ketika kami taat kepada Tuhan, Tuhan akan menghadirkan berkat yang luar biasa atas hidup kami. Maka biarlah kiranya kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Mungkin bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk dilakukan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya akan berjalan dengan indah. Oleh karena itu Tuhan, rahmati kami hari ini, beri kami kekuatan hari ini, sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami hari ini. Dan ajarkan kami untuk terus setia berjalan bersama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian saudara sapaan gembala pada hari ini. Biarlah kiranya kita senantiasa dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Damai Tuhan beserta kita semua. Amin.